Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuruma Radif, nomor absen 22 dari 1241. Di video kali ini saya akan menganalisis unsur kebahasaan kata depan dan kata benda dari buku ilmiah pada buku paket bahasa Indonesia halaman 173 sampai 176. Sebelum saya menganalisis, saya akan menjelaskan pengertian dari unsur kebahasaan, kata depan dan kata benda terlebih dahulu. Pada buku ilmiah terdapat 3 unsur kebahasaan, yaitu adverbia. Adverbia adalah kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia, atau kata yang digunakan untuk menerangkan unsur bagian kalimat. Contohnya, banyak, sedikit, sangat, paling, kadang, dan sebagainya. Kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung yang berfungsi menyambungkan 2 kata dan 2 frasa atau kalimat. Ya, kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata dalam suatu bahasa. Kata depan adalah kata yang biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Contoh di, ke, dari, dan sebagainya. Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Contoh kata benda biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Kata benda bisa berupa nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan semua hal yang bisa dibendakan. Pertama, saya akan menganalisis unsur kebahasaan, kata depan, dan kata benda pada buku ilmiah 1. Buku ilmiah 1. 1. Adverbia. Salah satu contoh kalimat yang mengandung adverbia terdapat pada kalimat kedua paragraf 1, yaitu karya tersebut merupakan gagasan lengkap yang mungkin sangat rumit atau sederhana saja. Pada kalimat tersebut terdapat kata sangat dan saja yang tergolong dalam adverbia. Kedua, konjungsi. Kalimat yang mengandung konjungsi pada buku ilmiah 1 beberapa diantaranya seperti kalimat sebuah karya ilmiah sebagaimana yang ditulis dalam buku ini adalah suatu pemikiran yang utuh. Terdapat kata adalah yang termasuk dalam konjungsi penerang. Selain itu terdapat pada kutipan kalimat ketiga paragraf 1, yaitu dalam menulis karya ilmiah seorang penulis diharapkan mampu untuk mengomunikasikan temuan atau gagasan ilmiahnya secara lengkap dan gamblang agar mudah dipahami. Kalimat tersebut terdapat kata dan yang merupakan konjungsi akditif. Kemudian ada kata agar dan untuk yang merupakan konjungsi tujuan. Ketiga, kosakata. Kosakata yang terdapat pada karya ilmiah 1 diantaranya karya imaji, natif, karya ilmiah, dan populer, jurnal ilmiah. Kata depan kalimat yang terdapat pada buku ilmiah 1 yaitu pada kalimat ke-6 paragraf ke-1. Dalam kutipan, dalam menyampaikan pemikirannya, penulis tidak mungkin mengabaikan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, khususnya yang terjadi dalam bidang keilmuannya. Kalimat tersebut terdapat kata di yang termasuk kata depan. 5. Kata benda. Kalimat yang terdapat kata benda pada buku ilmiah 1 yaitu pada kalimat ke-1 paragraf ke-1 berisi kata buku dan kalimat ketiga paragraf ke-1 berisi kata penulis. Selanjutnya kita ke buku ilmiah 2. 1. Adverbia. Salah satu contoh kalimat yang mengandung adverbia terdapat pada kalimat 1 paragraf 1, yaitu banyak pengamat pendidikan yang memberi penilaian bahwa memasuki abad ke-21 dunia pendidikan Indonesia masih mengalami 3 masalah besar, terutama berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan. Pada kalimat tersebut terdapat kata banyak yang tergolong adverbia. Ada juga dalam kalimat ke-1 paragraf ke-5. Kalimatnya yaitu studi tentang literasi sains di dunia semakin lama semakin berkembang. Dalam kalimat tersebut terdapat kata semakin yang juga tergolong ke dalam adverbia. Kedua, konjungsi. Kalimat yang mengandung konjungsi pada buku ilmiah 2 antara lain yaitu buku membangun literasi sains peserta didik ini hadir untuk memberi solusi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik Indonesia yang melekat
sains. Terdapat kata untuk yang merupakan konjungsi tujuan dan kata dan yang merupakan konjungsi adjektif. Kemudian juga terdapat kata serta yang merupakan konjungsi adjektif. Juga pada kalimat pertama, paragraf kedua, kata namun yang termasuk konjungsi pertentangan pada kalimat paragraf kelima. Pada kalimat kedua, paragraf kelima, kata maupun yang termasuk konjungsi pembenaran dalam kalimat ke-1, paragraf ke-6, dan kata adalah yang termasuk konjungsi penerang terdapat pada kalimat kedua, paragraf ke-6. Ketiga, kosakata. Kosakata yang terdapat pada karya ilmiah 2 diantaranya adalah sains, literasi, ranah kognitif, afektif, dan psikometrik. Keempat, kata depan. Kalimat yang terdapat kata depan dalam karya ilmiah 2 yaitu pada kalimat ke-1, paragraf ke-1. Dalam kutipan banyak pengamat pendidikan yang memberi penilaian bahwa memasuki abad ke-21, dunia pendidikan Indonesia mengalami 3 masalah besar, ya, terutama berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan. Kalimat tersebut terdapat kata ke yang termasuk kata depan. Kemudian terdapat dalam kalimat pertama, paragraf kelima, yaitu studi tentang literasi sains di dunia. Semakin lama semakin berkembang. Di kalimat ini terdapat kata di yang termasuk kata depan. Kemudian juga terdapat kata depan dari pada kalimat kedua, paragraf kelima. Kelima, kata benda. Kalimat yang terdapat kata benda dalam buku ilmiah kedua adalah pada kalimat kedua, paragraf kedua, yaitu menurut Debord 1991, istilah literasi sains atau sains literasi pertama kali dikemukakan oleh Paul Dehart, salah seorang ahli pendidikan sains yang terkenal pada tahun 1958. Pada kalimat ini terdapat kata ahli yang merupakan kata benda. Terdapat juga kalimat ke-1 paragraf ke-8, yaitu kemajuan zaman yang semakin pesat yang ditandai dengan semakin berkembangnya sains, teknologi, informasi, dan komunikasi. Menurut terjadinya perubahan mendasar dalam pembelajaran sains. Terdapat kata zaman yang termasuk juga pada kata benda atau nomina. Sekian video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.